Selamat malam pemirsa, putus nyambung. Itu adalah sebuah hal yang wajar dalam sebuah hubungan pemirsa. Tak terkecuali dalam hubungan kerjasama membangun negeri. Misalnya saja ada yang harus putus hubungan dengan kabinet karena di reshuffle. Nah, reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden belum lama ini, beberapa hari yang lalu, ini menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat. Ada yang menyambut baik dari reshuffle yang dilakukan tersebut, tapi ada juga memberikan catatan kritis atas reshuffle yang dilakukan oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Malam hari ini dua sisi hadir dengan tajuk Menteri Baru, Strategi Baru. Untuk membahas itu kami sudah mengundang 4 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio kali ini. Saya perkenalkan dulu dari sisi sebelah kanan saya itu ada Profesor Siti Zuro atau Mbak Wiwi yang merupakan pengamat politik. Selamat malam Mbak Wiwi. Selamat malam Mbak Tisa. Oke. Kemudian di sebelah Mbak Wiwi juga ada Mas Adi Prayitno juga merupakan pengamat politik. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Tisha. Selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya juga sudah ada Bang Henry Satrio, lagi-lagi juga seorang pengamat politik. Selamat malam Bang Henry. Tisha. Dan juga di sebelah Bang Henry juga ada Bang M. Khodari, merupakan pengamat politik. Selamat malam Bang. Selamat malam Tisa Noveni. Komplit manggil nama saya ya. Baik, terima kasih sudah hadir sebelumnya ke studio kami di Studio Viva One. Ini ada sesuatu yang cukup menarik pemirsa. Akan kita bahas apakah kira-kira pergantian menteri-menteri di kabinet ini, ada 6 menteri kalau tidak salah kita catat, ini bisa memberikan sebuah gebrakan yang baru bagi negeri ini, terutama ketika negeri dilanda pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya kita simak informasi pengantar berikut ini. Menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota kabinet Indonesia Maju. Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya dan saat ini Putri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Itu adalah 3 nama menteri dari 6 menteri yang di-reshuffle. 6 nama baru sebetulnya, tapi tadi kita sudah menyiapkan pemirsa ada 3 nama. Nah, kita ingin ke perempuan terlebih dahulu. Mbak Wiwi, dari 3 nama ini yang cukup menarik perhatian, apa catatan Mbak Wiwi atau analisisnya? Kita bahas 3 ini dulu, nanti kita baru akan masuk ke yang semuanya. Secara keseluruhan analisis Mbak Wiwi untuk semua nama-nama yang di-reshuffle. Iya, pertanyaan pertama adalah tujuan reshuffle itu untuk apa? Untuk siapa gitu ya. Kalau jawabannya ada 2 gitu. Apakah ini untuk representasi semata untuk politik gitu ya, ataukah untuk effectiveness, untuk efektivitas dari kabinet atau pemerintahan itu sendiri, atau dua-duanya gitu ya. Jadi dua-duanya artinya memang ada motivasi politik, tidak mungkin tidak politik gitu ya. Yang kedua memang ada jabatan kosong di situ sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus merekrut menteri baru. Lah ini yang kita baca, tapi tentunya juga ada yang menimbulkan pertanyaan publik ya. Karena apa? Karena selalu kecenderungannya parameter yang digunakan oleh Pak Jokowi itu tidak pernah terukur gitu ya. Menggunakan variabel indikator apa untuk menempatkan seorang menteri di posisi-posisi yang strategis seperti itu. Satu contoh di Kementerian Kesehatan gitu ya.
Kira-kira apa parameternya supaya katakan dalam krisis kesehatan seperti ini itu nantinya menteri bisa mengeksekusi program-programnya dengan baik. Nah ini yang tidak kita lagi-lagi bertanya gitu ya. Mengapa kok orang yang tidak punya background yang betul-betul adalah mengetahui kesehatan, mengetahui tentang COVID dan sebagainya, justru kok yang diambil orang yang profesional tapi di bidang yang mungkin manajerial di bidang lain gitu lah. Apa ini motivasinya? Sehingga diambil wakil menteri nantinya ya. Jadi menurut saya yang namanya Kementerian Kesehatan, menterinya itu harus betul-betul mumpuni merepresentasikan gitu ya, punya otoritas di bidang itu sehingga dia bisa mengeksekusi dengan baik. Jadi kemampuannya tentang ilmunya juga manajerialnya gitu ya. Dengan posisi sekarang apakah yang paling penting adalah ilmunya, apakah yang paling penting manajerialnya dengan di tengah kita pandemi COVID-19? Kalau menurut saya dua-duanya. Dalam krisis seperti ini harus ada pertanggungjawaban gitu ya tentang obat. Satu contoh sekarang, bagaimana pemerintah meyakinkan vaksin yang notabene vaksin ini masih menimbulkan satu katakan hal yang debatable gitu ya. Dipertanyakan oleh masyarakat, terus terang aja masyarakat masih melihat sebelah mata, ini mengkhawatirkan kita tidak, aman tidak, dan sebagainya. Apalagi gosipnya seperti itu. Nah kalau diduduki oleh menteri yang meyakinkan, mengetahui kesehatan, dan mampu gitu ya, memberikan garansi kepada publik, mungkin silang sengkarut tentang vaksin itu tidak akan muncul. Oke, baik. Kita lempar ke Bang Kodari. Bang Kodari, bagaimana analisis Anda, catatan Anda soal reshuffle ini dari semua nama? Semua nama atau 3 nama yang tadi? Kita bahas semua nama, secara keseluruhan yang paling menarik yang mana? Buat saya pertama-tama menurut saya ya ini adalah reshuffle yang terbaik dari Pak Jokowi dari sekian banyak reshuffle yang sudah pernah dilakukan. Nah kenapa terbaik? Karena buat saya dari 6 nama itu saya bisa membuat kategorisasi yang jelas tentang dalam tanda kutip alasan atau kontribusi masing-masing. Yang pertama adalah soal katakanlah popularitas ya, itu ada pada diri Bu Risma, kemudian diri Bang Sandi. Bu Risma kita tahu punya nama yang harum, sangat dikenal sebagai wali kota yang berhasil, pekerja keras. Bang Sandi, mantan wakil gubernur DKI Jakarta dan wapresnya Pak Jokowi, wapresnya Pak Prabowo, dan sangat dikenal ya. Dan itu menambah bobot kepada pemerintahan ini karena memang kemarin popularitasnya anjlok gara-gara ada 2 yang kena kartu merah KPK. Jadi popularitas itu coba dikembalikan dengan masuknya 2 nama ini. Dan memang yang di trending topik itu 2 nama ini pada saat disusun kabinet kemarin. Yang kedua, 2 nama yang keberpihakannya itu dianggap katakanlah jelas ya dengan visinya presiden, dengan kemauannya presiden. Yang pertama adalah Yakut, soal pluralisme, soal Bhinneka Tunggal Ika ya dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Dan tentu saja untuk mengembalikan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Yang kedua, saya lihat dari Lutfi, karena Menteri Perdagangan yang lama itu dianggap kurang memperjuangkan kepentingan nasional, produk nasional, makanya ditunjuk Lutfi, dia HIPMI. HIPMI itu adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, notabene itu pengusaha pribumi, katakanlah begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah yang profesional, manajerial, seperti Pak Budi Gunadi Sadikin. Kenapa dia yang ditunjuk? Pertama, karena serapan anggaran di Kemenkes itu rendah. Setahu saya sampai November kemarin itu baru 33%. Yang kedua, memang agendanya ini sudah berubah. Agendanya ke depan itu adalah soal vaksinasi dan diharapkan figur yang punya kemampuan manajerial yang kuat lah, seperti Pak Budi Gunadi. Nah, untuk Wahyu Sakti Trenggono untuk membenahi entrepreneurship di KKP ya, di kelautan dan perikanan. Jadi buat saya justru ini reshuffle yang terbaik. Terbaik kalau bisa dikasih skor berapa sih Bang? Kalau skornya 1 sampai 10 ya 8,5 lah. 8,5 ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya mungkin 7,5. Oke, naik 1 poin begitu ya. Nanti kita akan dengar suara dari Bang Henry dan juga dari Mas Adi Prayitno. Tapi nanti pemirsa usai jeda break kedua sisi segera kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, catatan Anda atas reshuffle kabinet ini? Yang paling mendasar ada 2 hal. Pertama, dari segi portofolio kementerian yang diganti. Kalau kita mengikuti perkembangan publik 4 bulan belakangan, yang dibicarakan dan layak diganti itu 1, Menkes, yang kedua itu pendidikan, yang keempat itu ketenagakerjaan, yang paling penting adalah di bidang ekonomi. Dari 4 ini cuma 1 yang direshuffle. Kan ini juga menjadi suatu hal yang kejutan. Orang bertanya, recovery ekonomi sampai sekarang nggak selesai. Kuartal ekonomi kita
Yang keempat, ini minus 2%. Artinya upaya-upaya untuk memberikan stimulus ekonomi tidak ada. Kenapa bidang ketenaga kerjaan? Di masa pandemi semacam ini banyak orang yang nganggur, di PHK, kemiskinan terjadi di mana-mana. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Disitulah saya selalu mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan perlu dan layak untuk dievaluasi. Tentu yang terakhir adalah Menteri Pendidikan. Ini carut marut dan belakangan ada keputusan untuk misalnya melakukan sekolah tatap muka dan diserahkan kepada daerah. Seakan-akan pusat tidak mau bertanggung jawab. Ini kan bahaya. Pandemi belum selesai, tapi di bawah diberikan kebebasan untuk melakukan tatap muka. Dari 4 variabel ini saja, saya menyebutnya ini sudah kejutan. Kejutan yang selanjutnya adalah dari segi menteri. Pertama, saya kira kalau bicara soal kapasitas dan kompetensi, semua tidak ada perdebatan. Tapi kalau soal komposisi, style, dan fashion, di situ saya ingin berdebat. Kenapa Sandi misalnya di Kementerian Pariwisata tidak punya kelamaan di situ? Kalau Sandi ahli ekonomi di bidang UMKM kreatif, ya tidak ada perdebatan. Tapi soal pariwisata ini butuh sentuhan-sentuhan yang nggak main-main. Untuk ukuran Sandi, kalaupun toh mau digandeng sebagai menteri, mestinya Menteri Perdagangan, Perindustrian, ataupun Menteri BUMN sekalian. Sandi punya nama besar, seorang pengusaha yang sukses di masa yang akan datang. Kan begitu. Itu pertanyaan yang cukup mendasar. Kenapa Sandi ada di situ? Pertanyaan lainnya tentu saja adalah soal Menkes. Ini orang lulusan nuklir fisika, bangkir, kemudian jadi Menteri Kesehatan. Oke, beliau punya manajerial dan kemampuan. Dicoba untuk menjadi sosok yang menjadi portofolio, memberikan gebrakan di tengah pandemi. Kita ingat, banyak orang hebat pengusaha yang kemudian di periode awal Pak Jokowi ini penuh sanjung dan puji. Kita ingat Pak Nadiem, Gojeknya luar biasa, pengusaha juga. Tapi tidak ada manuver satupun. Jadi pengusaha sukses, seorang bos besar, ini tidak ada jaminan apapun dalam melakukan perubahan dalam kementerian di tengah pandemi. Termasuk misalnya soal Kementerian KKP. Kita ingat beliau ini adalah seorang pengusaha besar. Orang kemudian mengaitkan kenapa tidak menjadi Menkominfo. Beliau bisnisnya di bidang telekomunikasi. Ya. Itu yang saya sebut soal kapasitas, kompetensi. 6 menteri ini tidak ada perdebatan. Tapi ketika bicara tentang komposisi, disitulah orang kemudian bicara tentang the right man in the right place. Karena ini akan berujung pada the right job. Berarti kalau boleh muncul dari mulut Mas Adi nih, dari 6 menteri itu yang right man in right place-nya hanya? Ada 2, Lutfi sama Risma. Okay. Yang selebihnya saya kira perlu untuk diperdebatkan. Karena fashionnya tidak di situ. Kalau yang dihadapkan itu adalah sistem manajerial, terobosan-terobosan baru dari pengusaha yang dianggap sukses, kita sudah banyak tahu Menteri Pariwisata yang diganti, apa dosanya? Kita tidak pernah tahu, kemudian diganti misalnya. Itu yang disebut dengan harus ada catatan bahwa itu salah variabel. satu kementerian yang punya kinerja kurang memuaskan, termasuk Itu di kan bawah. ukuran publik, kan ada juga ukuran-ukuran lain yang kemudian tidak bisa disampaikan oleh publik. Kalau di zaman SBY ada namanya OKP 4, mengevaluasi semua raport menteri dari skor 1 sampai 10. Oke. Jelas raportnya. Kalau saat ini siapa yang bisa mengevaluasi? Oke. Instrumen publik itu memunculkan 4 variabel kementerian itu yang menurut saya layak untuk diganti, tapi cuman hanya 1 kementerian yang diganti. Hal-hal ini yang saya sebut sebagai kabinet saat ini memang tidak terlampau baik, agak sedikit berbeda dengan Bang Kodari, tapi memang ada cahaya di ujung terowongan. Tentu untuk memaksimalkan. Apa itu? Cahaya di ujung terowongannya Cahaya apa? di ujung terowongan tentu untuk memaksimalkan resource menteri yang cukup luar biasa ini bisa melakukan manuver. Meski saya tidak terlampau yakin, karena sudah ada portofolio pengusaha yang jadi menteri juga tidak sukses. Jadi saya kemudian membayangkan, kenapa menteri itu tidak orang seperti Sri Mulyani. Fashion, basic knowledge-nya ada di situ. Ataupun seperti Menhan Prabowo Subianto, yang menurut versinya Bang Kodari, itu adalah menteri yang the best. Orang yang memang hati dan pikirannya ada di situ. Oke, baik. Atau kita merasa kehilangan orang seperti Bu Susi. Oke, itu Orang yang catatan. ahli di bidang KKP, ada di situ. Oke, catatan dari Mas Adi. Bagaimana dengan Mas Henry? Saya sih mendukung aja Pak Jokowi mau bikin reshuffle. Karena menurut saya memang waktunya kan memang pas, momentumnya ada. Ada 2 menteri ditangkap KPK. Jadi memang pas. Saya memang ciri khasnya Pak Jokowi di periode kedua ini memang belum hilang dalam membentuk kabinet. Apa itu? Coba-coba gitu kan. Jadi Ini juga coba-coba berarti yang waktu 6 ini. periode kedua ini dibentuk, saya berkali-kali bilang, ini kabinetnya coba-coba nih, kali aja dia cocok jadi Menteri Pendidikan. Kali aja dia cocok jadi Dianggap Menteri cocok Pariwisata. dong kan nggak di reshuffle Nadimnya?
Ya nggak tahu. Kalau menurut saya sih ini belum pamungkas. Oh, belum pamungkas. Belum pamungkas, Oke, masih di ada awal lagi ya. ceritanya gitu. Nah ini saya merasa bagus orangnya dan saya bisa membaca kemungkinan Pak Jokowi arahnya mau kemana gitu kan. Yang pertama pasti mengisi kursi-kursi menteri yang memang ditangkap KPK gitu kan, yang dari PDI Perjuangan dan Gerindra gitu ya. Nah kemudian yang kedua, dia ingin membereskan beberapa hal yang memang nggak beres dari sektor penanganan COVID. Mungkin penanganan atau distribusi vaksin, kemudian yang kedua adalah penanganan bansos juga. Ditambah lagi, beliau ingin segera secepatnya menyelesaikan hantunya Pak Jokowi nih, toleransi, masalah toleransi. Makanya kemudian agamanya diganti dengan Gus Yakut gitu. Ya. Walaupun saya berkali-kali pesan tuh ke Menteri Agama yang baru, hati-hati. Yang pertama, Anda bukan hanya ngurusin umat Islam aja. Kemudian yang kedua, pada saat Pilpres, Anda sudah menentukan pilihan ada di mana. Nah artinya, sekarang ini sebagai Menteri Agama, mesti buka hati dan pikiran untuk oposisinya Anda yang juga Muslim. Gitu, itu yang mesti hati-hati. Tapi kalau selebihnya yang lain-lain, menurut saya sih pas-pas aja. Bahkan disertasi saya Responnya itu. ketika berbicara soal Anda harus buka hati segala macam untuk yang oposisi, itu bagaimana? Apanya? Dari Menteri Agama yang sekarang? Lah kan saya belum ketemu. Nggak, maksud saya sampaikan aja di media massa gitu. Hati-hati. Jangan sampai kemudian belum apa-apa Anda bisa memagari, Anda Muslim yang tidak toleran. Nah itu jangan Memangnya begitu. sudah terlihat, Bang? Belum, tapi kan memang dia punya track record seperti itu. Oh, dari track record. Nah, tapi kalau yang lain-lain sih menurut saya oke-oke aja. Bahkan ini banyak anak orang kayanya kan yang jadi menteri nih. Banyak pengusaha-pengusaha dan nggak apa-apa juga sebetulnya. Kalau banyak anak orang kaya, banyak pengusaha, memangnya kenapa? Nggak apa-apa. Di disertasi saya juga begitu. Atau sama nih kayak kita ngobrol dengan Bang Kodori beberapa waktu yang lalu, Enggak, kalau begini. orang kaya berarti potensi yang Bukan, diharapkan. ini Tisa. Di disertasi saya, ini saya jelasin dulu. Disertasinya Satu-satunya variabel yang bisa langsung ke karir politik itu pengalaman bisnis memang. Oke. Jadi 4 orang dari 6 ini kan punya pengalaman bisnis bagus. Jadi mereka memang dianggap handal oleh Pak Jokowi yang juga berlatar belakang bisnis. Tapi overall, kalau saya ditanya nih, nanti saya bakal ditanya nggak skornya berapa? Boleh, silakan dijawab, nanya Langsung sendiri. aja ya. sendiri. Kan saya namanya juga pengamat kan, dari tadi satu-satu ditanyain, pastinya ditanyain. Jadi saya langsung aja, kalau menurut saya ini bisa dapat 8. Kenapa? Karena minimal menyelesaikan beberapa masalah yang saat ini Pak Jokowi agak tergagap nih pemerintahannya tentang COVID tadi. Saya setuju sama Mas Adi, beberapa hal belum diganti gitu tentang perhubungan, pendidikan, ekonomi, kerja. Makanya tadi saya katakan, saya sih memprediksi ini belum final, belum pamungkas ini. Mungkin 2-3 bulan Masih lagi coba-coba juga. ada lagi. Nah nanti yang terakhir kan biasanya kalau di film gitu, yang pertama coba-coba, yang kedua coba-coba, yang ketiga sudah pamungkas. Mudah-mudahan nanti kalau prediksi saya 2-3 tahun ke depan, 2-3 bulan ke depan akan ada reshuffle. Lama 2-3 bulan. Itu bisa jadi pamungkas. Tapi yang menarik adalah di sini wajar jadi kalau orang-orang merasa, oh ini Pak Jokowi menyediakan panggung untuk para capres di 2024. Nah itu menarik, nanti kita akan bahas ini ya, apakah kira-kira ini memang akan ada panggung untuk para cawapres, karena banyak di luar sana memang berpikiran seperti itu, cawapres begitu ya, capres begitu ya. Nah karena memang banyak di luar yang berpikiran seperti itu, karena ada beberapa nama-nama yang akhir-akhir ini didengar mungkin akan maju ke 2024, justru bergabung dalam satu kabinet yang sekarang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Sesaat lagi kita akan bahas, pemirsa, usaha jeda berikut. Pertanyaan yang tadi ingin saya ajukan ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, ini ada orang yang berasumsi di luar sana bahwa ini adalah kabinet Capres 2024. Ada beberapa nama yang menurut lembaga survei ini akan maju ke 2024. Bagaimana tanggapan Mbak Wiwi? Iya, kalau itu halnya berarti mengambil sampelnya karena ada Sandi ya, karena ada Bu Risma gitu kan. Prabowo juga dari awal itu kan. Menurut saya memang ini menjadi iklan yang gratis ya untuk siapapun yang bisa masuk di kabinet. Tapi kan menurut saya Pak Jokowi ini mempertaruhkan gitu ya, akan beresiko karena janjinya itu sebetulnya beliau ingin serius di periode kedua. Periode pertama itu nawacitanya 9 program nawacita itu nggak berhasil kan gitu. Di periode kedua dia ingin gitu kan mengenjot itu.
dengan 5 visi besarnya itu yang disampaikan tahun lalu, bahwa ada bagaimana membenahi reformasi birokrasi gitu kan, melakukan juga infrastruktur, mengenai investasi, mengenai APBN yang diefektifkan dan sebagainya itu. Jadi kalau SDM unggul itu, kalau 5 visi besar ini juga nggak kelihatan ya, terus terang aja 2020 itu sangat gloomy bagi Indonesia. Gloomy di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum gitu ya. Lah untuk next 2021 ini kan harus dipersiapkan. Kementerian ini, kabinet ini betul-betul kabinet yang solid gitu ya. Kabinet yang mumpuni, kabinet yang mampu mengeksekusi program dan bermanfaat untuk rakyat. Bukan untuk show off politik gitu loh. Karena kontestasi kompetisi itu end sudah. Siapapun masuk di birokrasi, politiknya end. Harus seperti itu. Kalau tidak, akhirnya apa? Kementerian dikelola ala kadarnya. Karena hanya untuk iklan politik. Itu yang nggak boleh. Dan rakyat harus mengkritisi. Memangnya itu. ini kabinet yang baru ini apakah bentuk sebuah iklan politik kalau menurut Mbak Wiwi? Menurut saya ini kan sebetulnya motivasinya Pak Jokowi bagus ya. Untuk merangkul, memberikan ketenangan. Pak Jokowi paham betul bahwa di tengah masyarakat itu masih terjadi disharmoni. Jadi sisa-sisa 0102 itu masih ada. Di tingkat elit mungkin sudah rangkul-rangkulan, sudah baik-baik gitu ya. Sudah diakomodasi, sudah rekonsiliasi. Tapi di tataran grassroots ini kan belum bersatu. Lah ini yang dicobakan sampai Sandi diangkat sekalian, kurang apa gitu ya. Tapi percayalah bahwa itu tidak akan memberikan obat apapun kalau kabinet ini juga tidak mampu meyakinkan masyarakat yang sedang terkena dampak COVID-19, krisis ekonomi, penambahan jumlah kemiskinan, pengangguran. Kalau itu tidak terkurangi, menurut saya mau reshuffle berapa kali pun itu tetap saja kepercayaan kepada Pak Jokowi itu menjadi menurut saya Jangan tidak coba-coba tinggi aja gitu ya. Tidak tinggi, jangan tanya nilainya ya. Oke, baik, sekarang saya ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, Nanti dapat ada yang separuh bilang dari Mas Kodari. ada yang bilang bahwa ini adalah kabinet Capres Iya, iya. 2024. Ya saya kira Pak Jokowi punya kesadaran ya untuk pertama ya tadi ya supaya bagaimana kabinetnya mendapatkan dukungan masyarakat. Yang kedua agar kinerjanya bagus dan yang ketiga saya kira Pak Jokowi dengan sadar dengan sengaja itu membuat semacam katakanlah panggung dalam tanda kutip audisi ya bagi para pemimpin-pemimpin Indonesia. Jadi yang bagus-bagus tuh dikumpulin supaya apa? Supaya masing-masing bersaing dengan dirinya sendiri, menunjukkan kinerjanya, ide-idenya, integritasnya dan menyerahkan kepada publik untuk memberikan penilaian siapa yang kinerjanya nanti dianggap bagus dan itu nanti yang dukungannya akan tinggi. Menurut saya penting sekali Mbak Wiwi untuk kita semua memiliki sebuah situasi di mana ya calon presiden itu katakanlah misalnya ada 3 begitu ya, itu 3-3-nya tuh bagus semua gitu. Jadi pilihan kita adalah best of the best gitu ya, bukan the best among the worst gitu ya, atau ini yang bagus 1, yang 2 jelek. Kan kalau nggak pilih yang jelek kan rugi banget setara. gitu. Jadi saya kira Pak Jokowi punya kesadaran bahwa dia suka dengan Risma misalnya, itu kan dipilih oleh Ibu Mega, tapi Pak Jokowi juga happy. Sandi dipilih disorong oleh Prabowo, tapi menurut saya Jokowi juga happy gitu ya. Karena apa? Karena dirinya sendiri kan juga melalui sebuah tahapan atau proses dari wali kota dianggap bagus, lalu ya dipromosikanlah jadi gubernur. Begitu jadi gubernur dianggap bagus, dinilai oleh publik, berpeluang maju calon presiden. Jadi ini menurut saya memang Pak Jokowi sedang mengumpulkan the best talent begitu. Memang This is ingin Indonesian idol, leadership iya, idol menurut begitu. saya asumsi Pak Jokowi tidak seluruhnya benar ya. Bahwa orang muda harus direkrut, orang muda harus ini. Apa yang terjadi? Staf di kepresidenan ternyata melakukan kesalahan-kesalahan. Iya, Jadi iya, kan menurut saya nanti, itu asumsi. Mbak, itu kan asumsi bagian itu dari yang pembuktian, sudah diuji, teruji tidak bagian benar. dari gitu. pembuktian publik tadi itu. Orang kalau tidak diberikan kesempatan, panggung, kan kita nggak pernah tahu gitu. Enggak, masalahnya bukan Bahwasanya teruji melakukan atau tidaknya, kesalahan dia Mas gitu. Oh, Kodari. Anda gagal gitu loh. Masalahnya adalah karena Mbak Wiwi, persyaratan coba lihat itu ya, yang tidak Edi sempurna. Prabowo, Oke. kurang apa Edi Prabowo Kriterianya itu belum sempurna di talent diikuti scouting itu. oleh Prabowo. Mulai dari istilahnya DO, I take him from the gutter kan begitu, bersama dengan Prabowo berjuang hidup di luar, dipercaya menjadi
menjadi pesilat, menjadi ketua, dijadikan menteri. Tapi kan bisa khianat juga. Siapa yang salah? Prabowo. Saya nggak setuju. Salahnya Edi Prabowo, bukan Prabowo Subianto. Tapi itu menurut saya kontrak itulah yang politik ya. terjadi. Gitu Kalau loh. itu saya sudah usul. iya. Kalau Tapi soal itu saya usul. Usulnya adalah kontrak politik antara presiden dengan calon menteri dan dengan partainya. Sehingga kalau ada apa-apa partai itu harus bertanggung jawab. Oke. Harusnya seperti Nah, itu. tapi Oh, iya. begini, dari salah satu nama itu kan misalnya nama Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini kan sudah katanya ditawari sebanyak 6 kali untuk menjadi Iya, bagian iya, dari iya. menteri, tapi Iya. menolak. Tapi justru yang terakhir ini ditawari mau. Apa sih menurut analisis Bang Kodari? Iya, kalau yang terungkap ya, pernyataan dari Sandi sendiri kan dia mengatakan kita kan memerlukan Fit. kebersamaan ya, apalagi kemudian akan ada COVID, kita memerlukan kebersamaan. Ya, tapi buat saya seorang Sandi memang sudah pindah kuadran dari seorang pengusaha menjadi seorang politisi. Ya, ketika beliau itu masuk menjadi anggota Gerindra misalnya, kemudian menjadi calon wakil gubernur, kemudian menjadi calon wakil presiden. Ya memang ranahnya sudah di sana, dan ternyata Sandi cukup konsisten gitu. Karena ada juga orang-orang yang kemudian kapok lah ya, Mas Tris misalnya, yang kita kenal gitu, saya kira jadi semua tahu bahwa Mas Tris pengusaha, kemudian jadi ketua PAN, lalu kemudian berproses, berusaha maju calon presiden, sempat kampanye, kemudian awalnya mau digandeng oleh Pak Prabowo sebagai wakil, sudah sepakat tapi kursinya kurang, lalu kemudian mengalami dinamika dan akhirnya dalam tanda kutip, saya kapok, saya jadi sufi aja, tapi balik lagi. Mohon maaf ya Mas Rizky kalau mendengar ini ya, tapi ini kan perjalanan orang. Jadi pada hari ini kalau saya melihat, ya Mas Sandi itu punya cita-cita untuk menjadi ya tokoh atau pemimpin politik di Republik ini, dan Pak Jokowi memberikan peluang, dan buat saya dia pasti cerdas. Nah, soal posisi ya, begini, soal posisi menteri itu pertemuan dari berbagai macam kepentingan gitu loh. Presiden punya skenario, punya kemauan, tapi partai politik menyodorkan. Nah, individunya sendiri juga mengambil keputusan, kan begitu. Misalnya seperti Sandi Uno ya. Kalau saya percaya Sandi Uno itu adalah bagian dari proses internalnya Gerindra. Karena Edi Prabowo bermasalah, ya Pak Jokowi nanya lagi dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo Subianto, siapa penggantinya? Muncullah nama Sandi Uno. Harusnya kalau linear seperti Bu Risma, yang kosong Menteri Sosial diisi Menteri Sosial. Setahu saya atau barangkali ya, ini Sandi ini tadinya mau diminta KKP. Tapi Sandinya yang justru nggak mau. Saya bilang, wah, kenapa? Saya bilang nih, saya buka aja, saya WA ke beliau ini, Anda berani sekali ya, nekat ya ngambil Menteri Pariwisata. Anda ambil aja harusnya KKP itu easy choice. Saya bilang gampang mau populer jadi Menteri KKP. Satu, kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Susi Pujastuti. Kenapa nggak mau jadi KKP? Udah rumus, Waktu itu kan udah selesai. WhatsApp-WhatsAppan, udah japri-japrian. Kenapa nggak mau jadi mungkin KKP? beliau mau pertama mungkin begini. Sekarang ini sektor yang paling terpuruk itu adalah pariwisata, ya. Kemudian kenapa diganti Wisnu Tama? Mungkin kalau terpuruk beliau ini tidak muncul dengan ide-ide baru. Pak Wisnu itu kan orang media ya, orang panggung. Apa yang ada itu kemudian beliau bikin berkilau, kira-kira begitulah, dikasih spotlight gitu. Jadi beliau ini cocok dalam situasi normal. Tapi begitu kondisi tidak normal, beliau dibuntu. Nah, kenapa Sandi? Sandi itu pengusaha yang besar lewat momentum krisis. Kapan Sandi kaya? Tahun 98. Jadi tahun 98. Jadi Sandi ini punya track record. Ketika krisis dia justru bisa besar dan bisa datang dengan peluang. Nah, itu yang sudah buktikan. Menurut saya begitu. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita, tapi usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Mas Adi, dengan pertanyaan yang sama, ada yang bilang bahwa ini adalah kabinet capres. Tanggapan Anda? Saya antara setuju dan tidak setuju. Setuju itu karena ada satu korespondensi yang bisa menjelaskan menteri yang kerjanya sukses bisa jadi presiden. Contohnya SBY. Ada setuju juga kepala daerah yang sukses kemudian jadi presiden. Ada Jokowi di situ. Dua hal yang bisa menegaskan siapa yang bisa perform, dialah yang akan kemudian menjadi terbaik dalam election. Tapi tidak setujunya, kita pakai teorinya Robert Michel saja. Saya kebetulan suka kalau ngajar partai politik itu. Ada yang disebut dengan hukum besi oligarki parpol. Risma boleh populer, boleh hebat, boleh terkenal. Begitupun dengan Sandi. Kalau Prabowo tidak merestui, Megawati tidak merestui, dua nama ini hanya tinggal nama. Nama besar, nama hebat, dan nama dedikasi. Ini yang kemudian bisa menjelaskan bagi saya bahwa
adanya Risma, adanya Sandi di situ, semacam beauty contest, sekaligus perjudian. Apakah Sandi yang selama ini dipersonifikasikan sebagai sosok muda, pengusaha sukses milenial, sukses juga menjadi menteri? Karena ngurus menteri bukan ngurus perusahaan. Ada birokrasi, ada kultur yang saya kira memang perlu dibenahi compang-camping di dalamnya. Begitu dengan Risma, sering disebut sebagai pemimpin populer dan hebat. Meski kita juga tidak pernah tahu apa indikasi dari kesuksesan di Surabaya itu. Apakah kemiskinannya berkurang? Apakah karena trotoarnya itu rapi dan indah? Saya nggak tahu persis. Karena informasi itu tidak pernah masuk ke gadget saya. Seperti kampanye-kampanye pemilu misalnya. Ini yang kemudian bahwa kalau Risma dan Sandi bisa menunjukkan kepada publik bahwa dua orang ini bisa bekerja, saya kira cukup layak untuk dipertimbangkan untuk 2024. Tapi sebaliknya, kalau kerjanya tidak oke, Bang, ya wallahu alam bisawab, harus selesaikan diskusi Saya bantah itu. mulai dari teorinya Robert Mitchell tadi. Mitchell. Ada teori juga saya pakai Robert Dahl, poliarki. Setuju kalau Robert Dahl. Iya. Pasti mazhabnya bahwa yang agak ngambil beda. keputusan itu adalah rakyat. Kalau Anda ingat ya, Megawati atau PDI Perjuangan itu elit politiknya pada awalnya tetap menginginkan Ibu Megawati maju tahun 2019 itu. Akan tetapi ternyata masyarakat melihat bahwa di PDI Perjuangan yang disukai, yang didukung itu adalah Pak Jokowi. Akhirnya elit politik pun melihat apa kata rakyat, apa kemauan rakyat, dan akhirnya ya keluarlah rekomendasi kepada Pak Jokowi. Menurut saya itu bisa terjadi untuk Bu Risma atau Mas Sandi. Oke, Jadi, apakah Robert kalau Dahl, dari Mas Henry, dari Bang Henry Satrio sendiri bagaimana ini? Langsung. Bisa dibilang sebuah bentuk kompetisi untuk menuju 2024 Kabinet Capres. Gini, kalau dua-duanya kan tadi mengutip teori orang, saya pakai teori saya sendiri aja. Oke. Hasil disertasi saya, Iya. yang paling berpengaruh terhadap karir politik itu adalah momentum politik, gitu. Nah, sekarang para menteri-menteri ini bisa nggak memanfaatkan momentum itu? Jadi percuma, panggung politik sudah disiapkan, tapi momentumnya tidak bisa digunakan, gitu. Apa momentumnya ya? Kalau Sandi, pariwisatanya sedahsyat apa dalam mendongkrak ekonomi di masa COVID ini? Kan itu aja gitu. Kalau hari ini, 2 hari ini kan kita digambarkan masa-masa indahnya Mas Sandi, Mas Erik, dari dan sejumlah nama yang dimasukkan ke dalam ini, kayaknya nih finalis untuk katakanlah finalis untuk menuju 2024. ya, Porsi siapa yang paling banyak dapat momentum? Apakah pariwisata? yang 6 ini. Ya pariwisata Potensinya, bisa, oke. tapi menurut saya itu tetap ada di ranah humaniora gitu. Which is pariwisata adalah untuk kesekian, untuk bagi keluarga itu kan kesekian gitu. Prioritasnya apa? Ya ada di pendidikan, ada di ekonomi gitu. Momentumnya ada di sana duluan pasti. Nah makanya sekarang kan Mas Sandi lari duluan nih. Di start ini dia jadi menteri duluan kan. Nah ini dia bisa nggak memanfaatkan itu. Tapi gini Mbak Tisa, kalau menurut saya dari 34 namanya menteri Pak Jokowi itu 34-34-nya berpeluang menjadi presiden. Gitu. Kenapa saya katakan demikian? Ada teori lagi nih, jadi main teori nih, dosen semua soalnya. Teori bandul politik itu menyatakan jarang, bahkan tidak pernah ada pemimpin yang memiliki karakteristik dan kriteria yang sama dengan pemimpin sebelumnya. Oke. Jadi, kalau Pak Jokowi adalah pengusaha dan kepala daerah, kemungkinan besar the next number 8 gitu ya, presiden kita yang ke-8 itu nggak kepala daerah dan juga bukan pengusaha gitu. Jadi yang lain gitu ya. Oke. Tapi tetap saja momentum menjadi pilihan utama. Berarti tidak Bagaimana berlaku meng-create mutlak momentum ya? itu? Silakan kontak Henry Satrio. Kan gitu. Ini sekalian jualan ini Henry Satrionya. Oh enggak itu Baik, kan nanti kita akan bahas lagi, kita akan bahas apakah semua nama-nama yang di Terlampau reshuffle banyak ini, saingan ini. 6 nama ini sudah memuaskan semua partai-partai koalisi. Nanti kita akan jawab ya, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Gitu. Mbak Wiwi, apakah reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini memuaskan semua partai koalisi? Iya, tentunya ini hak prerogatif presiden ya. Jadi karena ini hak prerogatif presiden, nanti partai-partai yang berkoalisi tentunya sangat menghormati pilihan dari Pak Jokowi dalam hal ini. Toh nanti yang harus mempertanggungjawabkan ya, karena Pak Jokowi itu memegang otoritas tertinggi bidang eksekutif, mau tidak mau ya beliau yang mempertanggungjawabkan. Jadi bukan partai-partai itu. Tapi partai kan juga pendukung Pak Jokowi, ada rasa puas Iya.
Ini kan Dengan berkaitan komposisinya. dengan reshuffle di 2 kementerian yang mendesak, yang kosong kan gitu. Dan itu dikembalikan ke partai lagi. Dan Bu Risma dari PDIP gitu ya. Terus Sandi. Mas Sandi dari Gerindra. Jadi sudah tepat. Yang lain kan profesional sebetulnya. Jadi menurut saya biarlah Pak Jokowi punya satu otoritas. Karena bagaimanapun juga kepentingan dari publik ya, dari masyarakat, warga negara itu adalah menyaksikan bahwa kabinet ini betul-betul efektif. Itulah yang disebut dengan pemerintahan yang governable gitu ya. Baik. Governability. kan Oke, yang baik. bagus ya. Bang Kodari. Saya mungkin paling tertarik dengan sebetulnya dengan Kementerian Kesehatan ya. Pertama karena Pak Terawan jarang bicara. Nah dengan nanti Pak BGS berbicara lebih sering ya, lebih banyak informasi. Barangkali nanti persepsi publik juga akan meningkat. Bukan hanya persepsi publik, ya? tapi soal kepuasan dari koalisi. Oh, kalau koalisi menurut saya sih fine semua ya. Jadi pertama tadi sudah Bu Risma dari PDI, ya, kemudian Sandi dari Gerindra. Terus yang sering luput adalah soal Pak Agus ya, Menteri Perdagangan. Itu ternyata kan diklaim sebagai dari PKB. Nah, itu pengganti kan sudah ada, Yahya Stakuf. Jadi saya kira kalau bicara koalisinya Pak Jokowi tidak terganggu. Ya makanya saya udah anggap itu sebetulnya udah selesai gitu. Oke, Jadi saya 8,5 tadi begitu ya. Jadi lebih soal ke depan bagaimana sesuatu yang baru membawa harapan itu akan muncul dari menteri-menteri baru ini. Oke, Mas Adi. Ada yang bahagia, ada yang tidak. Yang nggak bahagia siapa? Yang bahagia itu adalah partai politik yang komposisi kementeriannya tetap ataupun sebatas dirotasi. Yang bahagia adalah mereka kelompok profesional yang dipercaya oleh Presiden untuk menjadi trendsetter memperbaiki kinerja kementerian. Saya kira tidak ada perdebatan. 100.000% bahagia. Ada yang tidak bahagia. Satu, pendukungnya Jokowi dan pendukungnya Prabowo. Dua kutub yang setelah cebong dan kampret selesai muncul kadrun dan kodrun. Ini nggak kelar-kelar sampai sekarang. Itu nggak bahagia banget, nggak nyaman lah suasana hatinya. Yang nggak bahagia juga ada sebagian partai koalisi, harus kita akui. Kita hari ini selalu menyaksikan misalnya statement-statement sejumlah elit dari Nasdem yang tidak happy dengan komposisi kementerian saat ini. Kalau ada treatment spesial kepada kelompok oposisi yang terbukti menjadi rival utama, kenapa partai-partai yang sejak awal berdarah-darah itu tidak ada perlakuan yang sama? Itu jelas nggak bisa dibohong-bohongi. Untung ada TV dua sisi yang kemudian harus kita sampaikan keterbukaan ini. Nggak boleh kita menutup mata. Pasti ada yang tidak bahagia dari proses itu semua. Oke. Bang Hensat, ada yang nggak bahagia juga kah dari koalisi ataupun dari pihak-pihak tertentu? Ya yang bahagia dan nggak bahagia kan kita bisa lihat di media massa. Bahkan yang nggak ada dalam koalisi aja nggak bahagia gitu kan. PKS itu nggak bahagia. Katanya ini membunuh demokrasi gitu. PKS ini lucu. Orang ditinggal Gerindra terus saja belain Gerindra, yang masih pengen aja Gerindra ya deket. Nah udah biarin aja begitu kan. Mau saya kan Gerindranya udah kesana ya sudah. Jadi oposisi itu harus kuat. Jangan dikit-dikit wah ini lemah, biarin aja. Nah itu menurut saya nggak bahagia. Tapi kalau koalisinya bahagia? Kalau menurut saya sih bahagia semua, toh nggak ada yang dikurangin gitu kan. Nah tapi kan kita semua belajar proses politik di Indonesia ini ya begini ini. Artinya bicara politik bicara, tapi berhenti di dagu, jangan sampai hati. Kalau sampai hati kita yang repot, sementara yang di sana udah peluk-pelukan udah jadi menteri, gitu kan? Mendingan ya sudah, kita balik lagi menatap masa depan. Gitu. Nah, saya pesan satu saja buat para menteri-menteri ini, jangan dikecewakan lagi Pak Jokowi, jangan dikecewakan lagi rakyat, gitu ya. Kalau memang ini belum menjadi reshuffle pamungkasnya Pak Jokowi, nanti ada reshuffle lagi. Nah, menteri-menteri yang mau masuk harus lebih baik dari menteri-menteri sebelumnya. Dan saya sih berdoanya mudah-mudahan ini tidak lagi coba-coba, jadi bisa lari terus. Oke, baik. Terima kasih Bang Henry Satrio atas waktunya bersama kami. Terima kasih juga Mbak Wi, terima kasih Mas Adi, terima kasih juga Bang Kodari sudah bergabung bersama kami di program Dua Sisi. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi malam hari ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.